Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu lagi kita di materi optimasi desain ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya ya, bahwa di sini untuk saat ini kita akan bahas eh, 4 metode ya, metode numerik. Nah, di metode numerik ini saya ulang lagi bahwa kita diawali dengan fungsi objektif ya. Di mana fungsi objektif itu memiliki beberapa perbedaan ya. Jadi fungsi objektif itu ada yang single variabel, misalnya cuma x saja gitu. Juga ada yang menjadi multi variabel. Kemudian ada kendala, tapi ada juga yang tanpa kendala ya. Jadi kalau di materi sebelumnya kita pernah bahas untuk persoalan tegangan ya. Ada sebuah struktur itu ada kendala. Nah, tapi itu bukan metode, kita bukan mencari di variabelnya ya, tapi lebih cenderung bagaimana memformulasikan fungsi objektif. Kalau di materi ini yang kita bahas dari Golden Section, kemudian metode Newton, itu adalah kita mencari variabelnya ya, seperti itu. Nah, untuk materi sekarang ya, materi Steepest Ascent atau Steepest Descent ini suatu metode ya, atau metode Steepest Descent ini adalah mencari nilai variabel ya dalam suatu fungsi objektif yang memiliki variabelnya itu multi, jadi bukan satu. Jadi bedanya dengan metode Golden Section dan metode Newton, itu bedanya kalau di metode 2 itu variabelnya satu ya. Jadi ketika variabelnya 2 misalkan, jadi bukan x saja, misalkan x y gitu atau x y z gitu. Maka metode Newton dan metode Golden Section tidak akan bisa gitu, tidak akan bisa menyelesaikan. Nah, salah satu metode yang bisa menyelesaikan persoalan multivariabel adalah metode Steepest Ascent atau Steepest Descent. Nah, untuk metode ini juga ya, metode Steepest Descent ini metode untuk menyelesaikan multivariabel, namun dia masih tanpa kendala. Jadi kondisinya tuh tanpa kendala atau tanpa constraint. Jadi dia dibebaskan, kemudian dicari nilai optimumnya. Nah, metode Steepest Ascent atau Steepest Descent ini untuk mencari multivariabel ya. Ini metodenya cukup sederhana juga sebetulnya ini. Ini tujuannya kita mencari untuk contoh sekarang kita akan mencari nilai maksimal ya, seperti sebelumnya. Tapi ini multi variabel. Nah, di sini ada ilustrasi ya, ilustrasi dalam bentuk grafik ya di sini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebuah grafik ya, X dan Y. Ini X dan Y ini ada variabel. Jadi variabel fungsi objektif di mana titik optimalnya itu di sini. Ya, di sebelah sini. Titik optimalnya. Kemudian kita akan cari titik ini ya melalui proses X0 dan Y0-nya ditentukan nanti. Nah, posisi awal ya titik 0 ini adalah berupa koordinat. Jadi koordinat X dan koordinat Y, kemudian ini suatu titik tertentu, kemudian
eh, dengan metode Steepest-Descent kita akan setahap demi setahap ya menuju nilai yang optimal. Jadi langkah-langkahnya itu digambarkan seperti ini. Ini penggambaran dari titik awal dan langkah optimasi. Ini titik yang dituju nantinya. Nah, di metode ini ya, ini kita menggunakan yang disebut dengan vektor gradient. Ini metode mereka gitu ya. Jadi metode Steepest-Descent ini. Nah, vektor gradient itu nanti ditentukan dari fungsi objektif ya. Mungkin nanti akan lebih jelasnya ketika kita ke contoh soal ya. Jadi di sini secara numerik misal ya, sebuah fungsi dua variabel f(x, y) akan dicari titik optimalnya dengan nilai awal x0 dan y0. Nah, titik awal ini juga bisa Anda tentukan, kalau di persoalan bisa disebutin ya nilainya apa. Tapi kalau Anda pengen coba, kita bisa masukkan juga nilai yang berbeda ya, tapi hasilnya harus sama. Jadi maka pada langkah iterasi pertama nilai x dan y baru dapat ditentukan dengan ini. Jadi untuk lahap pertama itu f(x, y)-nya kita masukkan ke fungsi objektif, kemudian nanti seperti biasa menemukan x baru dan y baru ya. Kalau yang itu kan karena x jadi x baru ya, kemudian x baru lagi setiap iterasi. Kalau ini karena dua jadi ada dua variabel. Nah, untuk mendapatkan x dan y baru sebagai langkah optimasi ya, kalau kita lihat di sini dari ini 0, kemudian nanti x baru itu kan di sini nih. Ya. X baru di sini, kemudian x baru di sini. Itu adalah ditentukan dengan namanya vektor gradient. Nah, yaitu dengan cara menurunkan atau mendiferensialkan ya, diferensial parsial ya, do f per do x, kemudian do f per do y. Kemudian masing-masing hasil diferensial tadi fungsinya dimasukkan ya ke dalam suatu fungsi vektor gradient, yaitu apa ini? Sigma ya. Sigma f atau vektor gradient adalah do f per do x kali i ya plus do f per do y kali j. Nanti kita lihat ya di sini. Jadi kalau misalkan ini kalau misalkan ini 3 variabel gimana gitu. Ya berarti ininya panjang. Jadi i, z, mungkin nanti u atau berapa atau k gitu. Yang nantinya masing-masing didiferensialkan terhadap variabel sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya ada 3 variabel berarti do f per do x, do f per do y, do f per do z misalkan gitu ya. Nah, itu bisa Anda coba nanti di rumah atau nanti sebagai bahan tugas atau latihan, nanti kita akan coba lihat lagi. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan coba ke contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Jadi gunakan metode Steepest-Descent atau Steepest-Ascent untuk menentukan nilai maksimal dari fungsi ini. Nah, jadi tujuannya itu bagaimana nilai ini, ya nilai fungsi ini, nilai outputnya ini paling gede berapa, paling besar berapa nilainya ketika kita memasukkan variabel ini. Prinsip dasarnya kan seperti itu ya optimasi. Jadi berapa nilai x, nilai y ya supaya ininya paling besar gitu. Paling besar itu berarti paling nilainya kan bukan sebesar ada batasnya ya berapa gitu nilai yang paling besar.
dengan nilai titik awal x0 dan y0 adalah min 1 dan 1. Ini sebetulnya ditentukan, tapi bisa aja Anda mau 10, min 10 atau apa, bebas gitu. Hasilnya harusnya sama ya. Jadi nanti hasilnya itu dengan pertama langkah dengan terakhir kan optimalnya tetap aja sama ya sebetulnya. Cuma nanti yang akan jadi masalah itu adalah Anda iterasinya nanti yang beda-beda ya, ada yang cepat ketemu, ada juga yang enggak gitu. Kalau yang enggak ya berarti lama iterasinya gitu. Nah, sekarang ini sederhana ya cara penyelesaiannya. Pertama, turunkan fungsi di atas. Jadi yang ini ya, fungsi ini kita turunkan. Turunan parsial terhadap salah satu variabel. Dalam hal ini yang pertama ada variabel X. Variabel X. Jadi si ini persamaan yang fx ini kita turunkan terhadap x. Di dalam teori matematik ya, ketika kita menurunkan turunan parsial terhadap salah satu variabel, maka variabel yang lain menjadi apa namanya? Menjadi konstanta ya. Jadi menjadi suatu konstanta. Nah, sekarang kita lihat ya. Misalnya ini do F per do X. Ini berarti kan fungsi ini diturunkan terhadap sebuah X. Ya. Maka yang Y ini jadi konstanta ya. Jadi konstanta kan. Nah, kalau konstanta berarti bisa dikeluarkan. Ya. Nah, sedangkan yang variabel X-nya ini karena dia variabel sebagai pendiferensial, jadi satu kan kalau diturunkan. Jadi X-nya jadi satu, jadi 2Y. Ya, betul gitu kan. Kemudian suku kedua 2x. 2x kan udah jelas nih ya, karena ini x-nya sebagai pendiferensial jadi 2 ya, karena 2-nya ini konstanta jadi tinggal 2, jadi 2 gitu ya. Kemudian x-nya x kuadrat diturunkan menjadi 2x ya, karena ini minus jadi min 2x. Oke, seperti itu. Nah, seperti tadi saya cerita bahwa variabel yang lain akan menjadi konstanta. Nah, suku yang ini dia tidak mengandung unsur X, berarti semua ini konstanta dia. Kalau konstanta artinya konstanta diturunkan terhadap variabel apapun, dia akan menjadi nilainya menjadi 0 ya. Jadi ini 2x-y diturunkan terhadap X, maka jadi 0. Jadi hasilnya itu diferensial parsial F per do X ada 2y plus 2 min 2x ya. Nah, kemudian berikutnya diturunkan terhadap y. Jadi yang ini juga sama, kemudian diturunkan terhadap y. Karena diturunkan terhadap y, maka x-nya menjadi konstanta ya. Suatu konstanta diturunkan dengan variabel apapun dia akan menjadi 0. Ya. Jadi kalau misalkan dia satu suku ya menjadi 0 gitu. Tapi kalau misalkan dia si sukunya itu mengandung unsur variabel, dia dikeluarkan dulu, dipisahkan dari variabelnya itu. Jadi variabelnya aja yang diturunkan. Misalnya contohnya ini 2xy ya, 2x-nya diturunkan terhadap y, maka x-nya kan menjadi konstanta jadi dikeluarin. Y-nya jadi 1 jadi 2x gitu kan. Kemudian 2x ya, 2x diturunkan terhadap y, ini konstanta semua ya. Jadi 0 gitu. Karena ini dalam satu suku. Dalam satu suku persamaan jadi 0. Ini juga sama, min x kuadrat karena dia variabel x bukan variabel diferensial. Jadi ini jadi 0. Ini dua-duanya menjadi nilainya 0. Jadi tinggal yang ini. Y. Y didiferensialkan 2 jadi 4. Ya, jadi 4 karena ini minus jadi min 4y. Ya gitu. Jadi turunan diferensial dari do F per do Y sama dengan 2x min 4y. Oke, nah sekarang kita masuk. Setelah kita dapat nilai itu, maka untuk iterasi pertama ya, iterasi pertama kan kita udah menentukan nih minus 1 dan 1 ini bisa disebut koordinat ya. Jadi min 1 min 1. Jadi pada
X0 dan Y0 jadi 1/1, kita masukkan dulu nilainya ya. Ini kan nilai yang kita nanti jadi iterasi juga nih. Berapa sih kalau nilainya -1 dan 1, kita masukkan aja. Jadi tanpa diturunkan dulu, kita masukkan nilainya -1, 1, 2, -1, dan akhirnya adalah -7 ya. Jadi ini hasil X, Y pertama kali -7. Kemudian untuk mencari vektor gradien ya, seperti telah saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu hasil turunan do F do X ya tadi, yang ini kita masukkan variabelnya, variabel dari nilai yang pertama. Jadi iterasi pertama -1 kita masukkan ya, misalnya ini berapa? 2Y, Y-nya 1. 2Y plus 2, 1 ke sini. Plus 2, min 2X, X-nya -1, masukkan 6 gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ini, masukkan nilai X-nya berapa? -1. Berarti 2 kali -1 dikurangi -4 kali Y-nya 1, hasilnya 6. Nah, hasil itu kita lihat. Nah, hasil itu adalah jadi vektor gradien. Ya, jadi vektor gradien. Ini kita lihat di sini. Ini kan vektor gradien ada sigma F 6i 6j 6j. Nah, yang ini nih. Jadi X baru ya, ini X baru berikutnya itu adalah X0 yang tadi yang ini ya, X0 min yang ini sama ini. Ini X0. Ditambah ini nilai arah vektornya, yaitu H min 6H. Nah, ini dari mana dapatnya? Itu dari nilai yang ini. Nah, si nilai ini ya, si 6H dan H min 6H itu kalau kita lihat ini adalah awalnya dari sini nih. Jadi si nilai tadi yang ini ya, ini kan do F do X ya, yaitu hasilnya kan 6 nih, 6 kan. Kemudian do F do Y ini min 6 kan, gitu kan. Nah, si vektor gradiennya kan 0 plus do F do F do X, ini kan tadi 6, yang ini X0 nya berapa? Min 1. Oh, berarti vektor gradiennya ada min 1 plus 6H. Nah, sorry. Jadi tadi X0 plus do F per do X, ini kali H nih. Kali H. Jadi nilai yang ini, yang 6 ini, dimasukkan ke sini, dikalikan H. Jadi min 1 plus 6H. Kemudian, untuk Y yang baru, yaitu Y0 plus do F per do Y kali H. Nah, si H-nya ini adalah, ini H-nya ini udah ketentuan dari sana. Jadi, si nilai 6-nya kita masukkan ke sini. Min 6-nya, jadi tadi ya 0-nya kan 1. Jadi 1 min 6, 6H. Nah, ini. Jadi X yang kedua adalah X0 plus. Jadi hasilnya tuh, X yang kedua tuh min 1 plus 6H. Dan Y berikutnya adalah 1 min 6H. Di mana aplikasinya? Kita lihat setelah ini. Nah, si fungsi yang tadi yang pertama kan ini ya. Kemudian nilai tadi yang X ini, yang X tadi itu yang ini ya, itu masukkan ke sini, disubstitusikan ya. Jadi nilai X ini kita masukkan min 6 plus 6H sini. Terus Y-nya 1 min 6H, kemudian X-nya terus dan sebagainya seperti ini. Maka setelah dimasukkan nilai-nilai ini, maka variabelnya jadi berubah ya, jadi single variabel. Memang ini suatu tahap pertama ya, jadi bukan berarti nanti
ini berubah dari X ini menjadi berubah menjadi jadi single ya. Enggak, jadi seperti itu. Tapi ini suatu perubahan di proses sehingga persamaannya menjadi GH. Jadi yang tadi kan fxy karena sudah disubstitusi terhadap vektor gradien ya, maka ini menjadi GH. Nah, hasilnya adalah setelah ini kita hitung, jadi ini ada hitung misalkan ini min 2 kali 6 jadi 12H, kemudian ini dikalikan dengan ini ya. Terus hasilnya nanti 180H kuadrat plus 72H min 7H. Kemudian selanjutnya ya, yang ini yang persamaan ini selanjutnya secara teori ya diturunkan, yaitu diturunkan terhadap variabel H. Jadi turunkan sekali ya. G aksen H. Jadi ini turunkan jadi 2 kali 180 jadi 360H plus 72H-nya kan konstanta jadi hilang. Jadi 72 ini konstanta jadi 0. Nah, dari teori di sebelumnya bahwa nilai H yang membuat GH maksimum adalah 0. Sehingga di sini turunan pertama disama dengankan 0 ya. Kemudian H, jadi ketemulah nilai H. Nah, jadi sebetulnya kita si nilai H ini yang dicari sebetulnya, nilai H ini untuk mengisi variabel-variabel ini. Nah, setelah ketemu nilai H 0,2 maka X baru dan Y baru dimasukkan, yaitu nilainya dari vektor ini dimasukkan nilainya 0,2 jadinya. Jadi hanya ini kita substitusi jadi 0,2. Jadi X yang baru min 1 plus 6H, kemudian min 1 plus 6,2 kali 0,2 sama dengan 0,2. Kemudian Y-nya sama dengan 1 min 6H, yaitu 1 min 6,02 sama dengan min 0,2. Nah, setelah itu maka kita bikin tabel ya, di sini tabel. Jadi ini iterasi, ini XI, YI ya. Jadi X ini X pertama, Y pertama, kemudian diferensial dan seterusnya. Nah, nanti hasil yang kedua yang ini ya, Anda ulang lagi dari sini ya. Jadi diulang lagi ke sini ya. Memang ini kalau secara ini pasti akan panjang ya kalau secara manual, tapi kalau pakai komputer ini akan cepat ya jadi hasilnya. Nah, kita ulang ya lagi ke atas ke sini. Jadi kita masukkan yang baru tadi berapa? 0,2 dan min 0,2 dan 0,2 ya yang baru tuh. 0,2 dan min 0,2 masukkan ke sini. Kemudian nanti hasilnya kayak gini lagi ya. Mungkin ini hasilnya bukan seperti ini. Kemudian nanti dapat lagi nilai ini ya. Kemudian dapat nilai ini lagi, kemudian nanti dapat nilai ini ya, H-nya, kemudian kita jumlahkan lagi. Dan terus seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi iterasinya diulang terus ya. Nanti hasilnya di X kedua hasilnya 1,4 dan 1 ya. Nanti optimasinya di mana ya? Optimasinya adalah sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Optimasi akan terjadi ketika
nilainya itu adalah tetap atau konvergen lah istilahnya. Tidak ada perubahan. Kalau kita lihat di sini mulai X-nya 1,999 ini nilainya konvergen. Jadi ini kemungkinan kesininya 2,2 berapa gitu ya. Kemudian Y-nya juga tetap ini ada konvergen 1,1,1,1. Nah, di sini artinya bahwa nilai maksimum hasil optimasi ini akan diperoleh pada nilai XI 2 dan Y 1 dengan nilai fungsi objektifnya adalah 2. Jadi 2 ini nilai yang maksimalnya pada nilai X 2 dan 1. Jadi kira-kira seperti itu ya. Metode Steepest-Descent ini memang di sini ada agak panjang ya ininya. Tahap-tahapnya. Tapi kalau digunakan Excel Anda masukkan formulasi, saya yakin sih cepat ya ini. Makanya memang untuk metode numerik ini memerlukan program komputer gitu, atau memerlukan Excel ya yang paling sederhana. Jadi demikianlah metode optimasi multivariabel ya, metode Steepest-Descent dan Steepest-Ascent. Apabila kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada nanti kekeliruan, saya akan koreksi lagi ya. Jadi saya akan koreksi lagi kalau ada kekeliruan. Kemudian untuk bagi Anda yang sudah membaca, tulis komentar di sana, tulis hadir. Sebagai petanda Anda sudah menyimak materi ini. Jadi saya tutup untuk materi sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.